Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani dari FAI Unisula semester 3 kelas eksekutif. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Farhan dan tak lupa seluruh teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam tokoh klasik Ibnu Sina. Pendidikan Islam, filsafat dan pemikiran Ibnu Sina. Memahami peran Ibnu Sina dalam pendidikan. Filsafat pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, Ibnu Sina sebagai tokoh penting memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan yang mendalam dan menyeluruh. Biografi singkat Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi, adalah seorang filosof dan ilmuwan terkemuka yang berkontribusi besar pada filsafat pendidikan Islam melalui pemikirannya yang mendalam tentang ilmu dan pendidikan. Ibnu Sina memiliki pengaruh besar dalam pendidikan Islam, menekankan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan pemahaman akal, serta pentingnya moral dan spiritual. Pandangan Ibnu Sina tentang ilmu dan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dan akal. Ibnu Sina menekankan bahwa pendidikan harus membentuk akal manusia, menstimulasi pemikiran kritis dan analitis, sehingga individu dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dengan bijaksana. Moral dan etika. Pendidikan menurut Ibnu Sina bukan hanya transfer pengetahuan, tapi juga usaha moral dan spiritual yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai etika dalam diri setiap siswa. Ibnu Sina memiliki pengaruh besar dalam pengembangan filsafat Islam dan ilmu pengetahuan, mengintegrasikan pengetahuan Yunani dan Islam untuk membentuk landasan pemikiran modern. Akal atau akli adalah kunci utama dalam proses pembelajaran, membantu individu dalam memahami, menganalisis, dan mengembangkan potensi diri melalui pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Yang pertama yaitu pembentukan akal. Pendidikan menurut Ibnu Sina adalah proses yang mengembangkan akal manusia, mendorong pemikiran kritis dan kemampuan analisis untuk memahami dunia dan memperbaiki diri melalui pembelajaran. Yang kedua, pembentukan jiwa. Selain akal, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pembentukan jiwa, di mana pendidikan harus mencakup aspek moral dan spiritual untuk menciptakan individu yang seimbang dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip Ibnu Sina dalam kurikulum modern menunjukkan komitmen mendalam terhadap pengembangan karakter dan kepemikiran kritis siswa, menjadikannya relevan dalam dunia pendidikan kontemporer. Halaman ini membahas perbandingan pendekatan pendidikan Ibnu Sina dengan tokoh pendidikan Islam lainnya, menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam filosofi dan metodologi pendidikan mereka. Kesimpulannya yaitu filsafat pendidikan Ibnu Sina menekankan pentingnya akal dan moral dalam pembelajaran, serta mengajak kita untuk menginternalisasi prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari untuk pengembangan pendidikan yang holistik. Tahapannya itu ada apa saja? Pembelajaran dasar yaitu proses pendidikan dimulai dengan pembelajaran dasar di mana siswa diperkenalkan dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami dunia sekitar dan mengembangkan keterampilan awal. Yang kedua itu pengembangan akal. Tahap selanjutnya adalah pengembangan akal yang fokus pada pengasahan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan lebih kompleks dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter. Terakhir, pembentukan karakter bertujuan untuk membangun moral dan etika yang kuat dalam diri siswa, sehingga mereka dapat berkontribusi positif kepada masyarakat dan agama. Pendidikan moral dan spiritual menurut Ibnu Sina bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan mengembangkan nilai-nilai moral serta spiritual dalam diri setiap individu. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.